warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi pada kedua, yaitu manusia dalam konsep Islam, yang meliputi yang pertama, hakikat manusia, yang kedua, kedudukan dan tujuan penciptaan manusia, yang ketiga, potensi positif dan negatif manusia, yang keempat, aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, yang kelima, ikhtiar mewujudkan tugas hidup manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Nurul Fatia, yang kedua Atikilahi Wahdini, yang ketiga Windy Surma Aditya. Pada materi pertama yaitu hakikat manusia yang akan disampaikan oleh saya. A. Hakikat manusia. Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang sejatinya makhluk yang membutuhkan pertolongan sesama atau yang biasa disebut dengan makhluk sosial. Setiap manusia juga ingin mengetahui jati dirinya secara pasti dan benar. Oleh karena itu, jika ia ingin mengetahui jati dirinya, maka ia harus mengetahui atau kembali ke penciptanya melalui pemahaman terhadap firman-firmannya dari Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran merupakan kitab suci terakhir bagi umat Islam yang diturunkan Allah ke bumi dengan segala kandungannya dalam aspek kehidupannya. Dalam Al-Quran, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan hal ihwal manusia dalam berbagai aspeknya, termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan Al-Quran untuk menyebut manusia. Setidaknya terdapat 4 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk menyebut atau merujuk pada arti manusia, yaitu Bani Adam atau Dzurriyyat Adam, Bashar, Insan atau Ins, Ganas atau Unas. Penyebutan ini untuk menunjukkan aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama, Bani Adam atau Dzurriyyat Adam. Sebutan ini bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam atau Dzurriyyat Adam atau anak cucu Adam. Yang kedua, Bashar. Manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, biologisnya. Yang ketiga, Insan atau Ins merupakan sebutan bagi manusia berdasarkan tinjauan secara intelektual yakni makhluk terbaik yang diberikan kecerdasan melalui akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Yang keempat, secara sosiologis manusia disebut juga dengan nas atau unas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Kecenderungan berkelompok tersebut dapat menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain. Lalu mereka hidup berdampingan dalam saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan baik senasab sesama muslim dan persaudaraan antar warga bangsa. B. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. A. Kedudukan dan tugas kehidupan manusia. Dalam Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah.
Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah. Semua manusia adalah Abdullah, termasuk para nabi. Abdun dalam hadis tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun tidak hanya digunakan untuk beliau, tetapi digunakan pula untuk hamba Allah yang lain, baik para nabi dan rasul maupun manusia biasa. Bahkan untuk makhluk lain selain manusia. Secara leksial, makhluk yang menyembah Allah dinamakan abid, sedangkan Allah disebut ma'bud atau zat yang disembah. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus oleh malaikat, yaitu Sidrat al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang apabila menuruti hawa nafsunya, bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 dan Al-Furqan ayat 44. Selain sebagai Abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Al-Syabuni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat tersebut adalah makhluk yang mewakili atau menggantikan Allah di dalam mengelola hukum-hukum Allah di bumi. Menurut Al-Jilani, tugas kekhalifahan itu adalah memperbaiki akhlak dan hal ihwal penghuni bumi. Makhluk tersebut, sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat berikutnya, adalah Nabi Adam dan keturunannya. Mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi pengganti makhluk yang mendiami bumi sebelumnya, yang dalam banyak kitab tafsir disebut Banu Al-Jan atau anak cucu jin, yang berkata, Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran As-Sod ayat 26. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Daud oleh Allah dijadikan sebagai khalifah bila dipadukan dengan ayat 30 surat Al-Baqarah, maka Nabi Daud bukanlah satu-satunya manusia yang diangkat menjadi khalifah, namun semua manusia juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Manusia memiliki tugas sebagai khalifah fi al-ardi atau penguasa di bumi. Artinya, manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi, yang dalam Al-Quran disebut dengan al-taskhir, untuk memakmurkan dan ketentraman hidupnya dalam bentuk pemanfaatan yang disebut dengan al-intifa, pengambilan contoh yang disebut al-itibar, dan pemelihara yang disebut dengan al-ihtifaz. Merujuk pada makna kata khalifah yang diartikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan, ini berarti kekuasaan yang dipegang manusia hanya semata-mata memegang mandat Allah atau mandataris. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sang pemberi mandat tersebut. Aturan-aturan itu berupa hukum Tuhan yang dibuat sedemikian rupa agar manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya selalu mendapatkan ridho Allah, sehingga ia bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan
hidup di dunia dan di akhirat. Dalam memakmurkan bumi ini, manusia harus selalu mengerjakannya atas nama Allah atau yang disebut dengan bism Allah, yakni disertai tanggung jawab penuh kepada Allah dengan mengikuti pesan dalam mandat yang diberikan kepadanya. Kelak di akhirat, pada saat menghadap Allah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya dalam menjalankan mandat Allah sebagai khalifahnya di bumi. Itulah sebabnya apabila manusia melanggar atau menyimpang dari aturan tersebut, ia akan mendapatkan sanksi, kesulitan, dan kesengsaraan hidup di dunia dan siksa yang amat pedih di akhirat. Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di bumi, dan tidak satupun dari malaikat yang mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32. Hal ini juga berarti bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia terlebih dahulu dituntut mengenali berbagai persoalan tentang bumi, agar dalam menjalankan tugasnya, manusia tidak merasa asing, tetapi betul-betul sudah dalam keadaan siap. B. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia atau tanpa tujuan, seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan tidak menyimpang dari ketentuannya dan beribadah kepadanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan Allah. Istilah beribadah harus diartikan secara luas yang meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak Allah. Potensi positif dan negatif manusia. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan kita menuju ke arah positif atau negatif sesuai yang kita inginkan. Tetapi Allah juga memberi petunjuk tentang apa yang harusnya dilakukan oleh manusia. Manusia memiliki dua potensi positif dan negatif. Potensi positif di antaranya yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya. Dan potensi negatifnya di antara lain, yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Ketiga, manusia adalah makhluk yang zalim dan ingkar. Keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Nah, untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita, Allah memberikan petunjuk dengan 4 uraian. Yang pertama, dengan fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Maksudnya manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi agama yang tauhid dan tidak dapat kita hindari dari fitrah itu. Yang berarti fitrah keagamaan akan tetap melekat pada diri manusia untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama yang mempercayai keesaan Tuhan. Jika kita memelihara dan mengembangkan fitrah kita
kita, maka kita dapat mewujudkan potensinya ke arah yang positif. Dan sebaliknya, jika kita mengabaikan, maka diri kita akan cenderung ke arah yang negatif. Yang kedua, nafsu. Nafsu diartikan sebagai syahwat dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Nafsu berfungsi untuk menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafsu al-mutmainnah. Sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafsu al-lawamah. Pada hakikatnya, potensi positif manusia itu lebih kuat dari negatifnya. Namun daya tarik keburukannya juga lebih kuat daripada kebaikan, sehingga kita kadang melakukan hal buruk. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dituntut untuk memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya, dengan cara kita kendalikan serta mengarahkan kepada nilai-nilai yang mempertinggi derajat kemanusiaan. Yang ketiga, kolbu. Kolbu pada umumnya diartikan sebagai hati. Namun secara bahasa, kolbu bermakna membalik karena sering berbolak-balik. Kadang senang, kadang sedih, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Maka dari itu, kolbu berpotensi tidak konsisten. Ada yang baik, ada pula sebaliknya. Kolbu atau hati yang baik akan memberikan pengaruh kepada sifat-sifat seseorang untuk melakukan tindakan yang terpuji. Sebaliknya, jika kolbu itu buruk, maka akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji dan akan menuruti bisikan setan, sehingga hatinya menjadi busuk dan kotor, penuh dengan penyakit. Dari uraian ini tampak dengan jelas bahwa hati merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, hati kita perlu dirawat dan dihindarkan dari penyakit yang dapat menyengsarakan hidup, dengan cara terus menghiasi hati kita dengan kekuatan iman dan sifat terbaik yang selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dengan akal. Akal menurut Quraish Shihab diartikan sebagai pengikat atau penghalang. Maksudnya untuk menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Akal juga dapat dipahami sebagai yang pertama, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang kedua, sebagai dorongan moral. Yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan atau hikmah. Misalnya, kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka dengan akal kita harus dapat mengambil pelajaran atau hikmah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Nanti cut ya yang bagian itu. D. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Pengaruh lingkungan di luar keluarga semakin banyak dan beragam, tidak hanya yang dekat, yang jauh pun mendekat, seiring dengan kemajuan teknologi dan sains. Hal-hal yang menguntungkan mudah sekali diakses dari jarak jauh, begitu juga halnya dengan hal-hal yang merugikan dan merusak moral. Dalam bidang pendidikan dikenal dengan beberapa aliran pendidikan. Satu, empirisme, yang berarti memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Dua, nativisme, yang berarti berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Tiga, naturalisme, yang berarti pandangan dalam mendidik seseorang dengan pembawaan seseorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Empat, konvergensi, yang berarti memadukan aliran nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungan.
Menurut para ahli, ada dua faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Satu, faktor personal. Faktor ini berasal dari diri individu, yakni meliputi faktor biologis, meliputi struktur genetis, sistem syaraf, dan sistem hormonal. Dan faktor sosio-psikologis, yang berarti manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya. Dua, faktor situasional. Faktor ini berasal dari luar individu yang termasuk lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa faktor ekologis, rancangan dan arsitektural, faktor temporal, sosial, suasana perilaku, teknologi lingkungan psikososial, stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka manusia dengan berbekal potensi-potensi atau faktor personal yang positif dan negatif berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin, karena ilmu sangat berguna untuk mengembangkan potensi positif tersebut dan untuk mengurangi potensi negatif yang dimiliki. Yang E, ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Manusia diberikan amanat menjadi khalifah, maka dari itu kita harus melaksanakan upaya-upayanya. Di antara lain, yang pertama, berilmu. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, kita jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Yang kedua, bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan yang nyata dalam pemakmuran dunia atau bumi. Apabila kita sudah memiliki ilmu yang memadai, maka kita juga wajib untuk bertindak secara nyata. Contohnya, ilmuwan. Ilmuwan itu mengembangkan ilmunya dengan penelitian dan mengadakan eksperimen. Dan dia memberikan ilmunya kepada pihak-pihak yang lain juga. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Kita menyadari besarnya pengaruh lingkungan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan, maka kita harus mencari lingkungan yang kondusif. Yang keempat, berdoa. Berdoa merupakan ciri khas orang yang beriman. Berdoa bagian yang tidak dapat terpisahkan dari usaha. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bekerja atau berusaha tanpa berdoa. Yang kelima, menjaga hati. Karena hati tidak stabil, kita harus menjaganya dari sifat-sifat yang tercela. Menurut Al-Khawas, hati kita bisa diobati dengan cara yang pertama, membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, sholat malam. Yang keempat, zikir di keheningan malam. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, tawakal. Semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jeripayah kepada Allah, Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha. Allah lah yang berwenang menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut. Namun patut dicatat bahwa usaha yang benar dan diniati dengan benar pula pastilah membuahkan keuntungan yang berupa pahala. Orang yang beristihad lalu hasilnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika tidak benar, maka ia mendapatkan 1 pahala. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada usaha orang beriman yang sia-sia. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang bisa kami sampaikan menjadi berkah ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi hakikat manusia yaitu manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Dan juga manusia sejatinya makhluk yang membutuhkan segala pertolongan sesama antar
saudara, dan antar bangsa. Kesimpulan, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah yang telah memberi manusia dua kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Kedudukan manusia itu unik karena manusia berada di antara malaikat dan binatang. Jika manusia dapat menahan hawa nafsunya, maka ia akan diangkat kedudukannya yang setara dengan malaikat, dan sebaliknya jika manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya, ia akan diturunkan kedudukannya yang setara dengan binatang atau bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Sebagai khalifah, manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjalankan tugasnya untuk menjaga hukum-hukum yang ada di bumi guna menggantikan atau mewakili tugas dari Allah, dengan syarat manusia harus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya jika manusia ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan tidak ada yang sia-sia ataupun tanpa tujuan. Kesimpulannya, setiap manusia diberikan potensi di dalam kehidupannya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk memahami potensi yang sudah diberikan, kita bisa menggunakan fitrah, nafsu, kolbu, dan akal. Tapi sebelum memahami, hendaknya kita memilih potensi yang positif agar selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita memilih potensi negatif yang akan membawa diri kita ke dalam keburukan. Kesimpulan, manusia telah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarganya. Perkembangan seseorang tergantung dari pendidikan yang diberikannya dari lingkup lingkungannya, karena perkembangan seseorang itu berbeda-beda seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Dan manusia pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor personal yang berarti faktor tersebut berasal dari diri manusia itu tersendiri, yang merupakan perilaku aslinya, dan faktor situasional yang berarti faktor tersebut berasal dari luar diri manusia tersebut yang dapat mengubah perilaku asli manusia itu sendiri. Biasanya faktor ini berasal dari luar lingkungan terdekatnya. Karena itulah manusia yang memiliki potensi-potensi personal yang positif berkewajiban mencari ilmu yang berguna dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin agar berguna untuk lingkungan sekitar dan diri sendiri. Kesimpulan, manusia diberikan amanat menjadi khalifah di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus terus berikhtiar dan merealisasikan amanat tersebut dengan cara kita mencari ilmu, bertindak secara nyata apabila sudah memiliki ilmu, mencari lingkungan yang baik, selalu berdoa, menjaga hati kita dari sifat yang buruk, dan yang terakhir bertawakal, menyerahkan apapun hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.